Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya kali ini, saya akan membahas networking models. Materi kali ini tuh ada 8. Yang pertama itu konsep networking models, TCP/IP models, TCP/IP models, application layer. Yang keempat, TCP/IP model transport layer. Yang kelima, TCP/IP model network layer. Yang keenam, TCP/IP model data link layer dan physical layer. Yang ketujuh, encapsulation dan decapsulation. Dan yang terakhir itu OSI model. Nah, pada materi yang pertama itu konsep networking models. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalannya proses bertukar data tersebut diperlukan aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Aturan tersebut yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan Open Standard Networking Models. Untuk saat ini, Open Standard Networking Models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Nah, di konsep networking model itu ada before open networking model exists, itu ada each vendor create their own networking model. Pada tahun 1974, IBM create System Architecture Networking atau SMA, dan ada on vendor also create their own networking model. Nah, afternya itu ada each vendor use the same networking models, then can communication each other, then a vendor use same networking model which is TCP/IP. Nah, materi selanjutnya yaitu TCP/IP models. Merupakan jenis networking model yang saat ini paling umum digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network itu bisa saling komunikasi. Untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer, namun penerapan dalam real network TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi S layers. Nah, materi berikutnya yaitu TCP/IP model application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berkala. Contoh service dari application layer adalah HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan DSP. Sebagai berikut. HTTP digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Nah, lalu bagaimana cara memisahkan jaringan komputer? Caranya adalah dengan membuat beberapa lapisan fisik hingga non-fisiknya. Pada setiap lapisan terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya. Dengan demikian, dapat kita sederhanakan bahwa tujuan dibentuknya networking model adalah sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat atau vendor. Materi berikutnya yaitu TCP/IP transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh
Transport layer, khususnya pada top itu adalah error recover machines. Nah, materi berikutnya yaitu TCP/IP network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh yaitu IP. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Yang pertama itu ada addressing. Jadi kalau ada addressing itu bahwa IP address itu sendiri yaitu memberikan nama pada perangkat jaringan komputer. Nah, yang kedua itu routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Nah, setiap perangkat jaringan membutuhkan alamat unik yang disebut IP address. IP address memiliki dua fungsi yaitu IPv4. Pengalamannya itu 32 bit. IPv4 terbagi menjadi 4 blok. Setiap bloknya itu ada 8 bit. Jumlah maksimal hostnya itu 4, 2, 9, 4, 9, 6, 7, 2, 9, 6. Nah, yang kedua itu ada IPv6. Pengalamannya itu 128 bit. IPv4 terbagi menjadi 8 blok. Setiap bloknya itu ada 16 bit. Jumlah maksimal hostnya itu 340, 282, 366, 920, 938, 468, dan selanjutnya ya teman-teman. Contoh, ini ada komuter 1 dan komuter 2. Komuter 1 IP-nya 192.168.1.1 dan komuter 2 IP-nya 192.168.1.2. Jika komuter 1 ingin berkomunikasi dengan komuter 2, maka komuter 1 mengirim data ke alamat IP 192.168.1.2. Routing bekerja layaknya kantor pos yang mencari rute tercepat agar paket data sampai ke tujuan. Contohnya paket A dan paket B. Dikirim melalui beberapa rute, sistem akan memilih rute yang paling efisien agar sampai ke tujuan dengan cepat. Materi selanjutnya ada TCP/IP data link layers dan physical layers. Data link layers mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layers. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu error detection machine atau hanya mendeteksi error tanpa recover. Dan addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antara device satu. Nah, materi berikutnya itu ada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data di setiap layernya. Adapun decapsulation, maka itu sebaliknya. Name of TCP/IP messages. Ada application layer, itu data, transfer layer, ada data, TCP header, dan segment. Nah, networking layer itu ada data, TCP header, IP, dan paket. Data link layer ada data, TCP header, IP, di header, dan DT trailer sama dengan frame. Dan di sini ada contohnya ya teman-teman, ini physical layer bit 0101. Materi selanjutnya yaitu OSI model. Ini konsepnya. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP/IP lebih domain dibandingkan OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap modelnya masing-masing karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda. Maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar.
Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa komunikasi dengan baik antara vendor satu dan vendor lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Materi berikutnya yaitu OSI Model Layers. Di OSI Model Layers ini terdapat 7 lapisan layers pada model OSI. Yang pertama itu ada Application Layer, yang kedua Presentation Layer, Session Layer, Transport Layer, Network Layer, Data Link Layer, dan Physical Layer. Nah, di sini di gambar ini ada nama PDU atau Protocol Data Unit. Layer ke-7 itu PDU, layer ke-6 itu PDU, layer ke-5 itu PDO, layer ke-4 itu PDU, layer ke-3 PDU, dan layer ke-2 itu PDU, layer ke-6 itu PID. Nah, sebaliknya di TCP model itu transport layer itu sebagai segmen, network layer itu sebagai IP packet, data link layer itu sebagai frame, dan physical layer itu sebagai bit. Nah, di OSI layer ini terdapat juga namanya lower layer, berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session itu pada nomor 1 sampai 4. Dan ada juga upper layer, itu berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Nah, itu ada di nomor 5 sampai 7. Terima kasih pembahasan dari saya, semoga bisa dipahami dengan baik. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.